Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 6 Agustus 2022, saya Coach Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan market outlook ya dari tanggal 8 hingga 12 Agustus 2022. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Perlu kita ketahui bahwa ketika NFP hari Jumat kemarin di luar ekspektasi dari konsensus, yaitu sebesar 250.000 tenaga kerja, ada penambahan, ternyata melonjak hampir lebih dari 2 kali lipat ya, menjadi 500.000 untuk non farm payroll-nya ya, non pertanian. Nah, itu akan segera mengguncang, maksudnya market kemarin itu nanti kita lihat ya chartnya ya, itu langsung penguatan dolar yang sangat signifikan pada hari Jumat kemarin ketika dirilis non farm payroll ya. Oke, langsung aja kita ke kalender ekonomik ya. Oke, kalender ekonomik dari tanggal 8 hingga tanggal 12 ya. Ini kita lihat pada hari Sabtu ini ada trade balance dari Cina ya. Previousnya 97,8, konsensusnya 90, tapi belum keluar ya, masih 19 jam lagi. Oke, akan hari besok ya, hari Minggu. Untuk laporan hari Senin tanggal 8 Agustus, ini ada cuma Swiss saja yang high impact ya, yang lainnya low dan medium, jadi memang impactnya tidak begitu kuat ya terhadap market. Kemudian hari Selasanya ada GBP BS Retail Sales Monitor. Ini kemungkinan besar tidak begitu signifikan pergerakannya, memang high impact ya, tapi pada kenyataannya tidak sesuai ya dengan ekspektasi yang diharapkan trader. Kemudian kita lari ke hari Rabu. High impactnya inflasi di Cina cenderung stabil ya untuk kawasan Asia. Kemudian di Jerman ya pada hari Rabu 10 Agustus inflation rate-nya year on year-nya ada penurunan ya, penurunan inflasi, kemungkinan besar akan membaik ya untuk zona Eropa. Kemudian ini negara apa ini, Yunani kah? Terus lolo semua. Nanti pada hari masih hari Rabu CPI ya, CPI. Nah, ini akan high impact terhadap major pair dan gold serta oil ya. Karena kita lihat di sini bahwa Amerika potensinya akan terjadi, inflasinya akan naik ya di sini ya, 5,9 menjadi 6,1 year on year-nya. Tapi pada untuk bulanannya malahan terjadi penurunan ya, potensinya terjadi penurunan ya. Berarti ada potensi pelemahan di Amerika. Tapi bukan jaminan bahwa dolar Amerika akan menguat ya, belum ada jaminan tersebut. Nanti kita lihat secara teknikalnya aja ya. Tuesday, hari Kamis tanggal 11 Agustus, minim high impact, paling jobless claim aja ya, lanjutan dari NFP kemarin. Mungkin ada ini ya, ada potensi dari perbaikan ya dari NFP kemarin. Kemudian hari Jumat ini home sales Amerika, ini GDP. Nah, ini GDP dari GBP malahan konsensusnya minus ya,
GDP-nya ya. Nah ini ntar kita lihat impact-nya terhadap pound sterling. Ini growth rate-nya year on year-nya malahan konsensusnya turun ya, turun sekitar hampir 6% ya. Ya untuk minggu ini tidak ada news-news yang hike begitu kuat ya, seperti suku bunga ataupun inflasi juga begitu-gitu saja ya. Jadi sekian dari untuk kalender ekonomik ya. Kita lanjut ke DXY ya, DXY. Nah, kita lihat di sini mata uang US dollar. Kita cek dulu di monthly time frame-nya ya. Monthly time frame kita lihat di sini potensi akan terus jadi penguatan di DXY ya. Ini monthly ya. Jadi satu candlestick ini mewakili satu bulan ya. Ini satu bulan. Nah ini masih running, yang ini belum close candle. Yang bulan kemarin sudah close candle, dia sudah membreak area supply di sebelah kiri ya, dan berpotensi price akan terus naik ya untuk monthly-nya ya. Kemudian kita lanjut ke time frame yang di bawahnya, yaitu time frame weekly time frame. Nah sekarang memang sudah berada di dalam area demand ya. Dan ini warna hijaunya ini kan beda ya, hijaunya ini lebih terang ya. Ini biru ya, birunya biru kehijau-hijauan tapi dia agak redup. Ini potensi, ini berarti ini adalah strength ya, strength sekali kekuatan dari dolarnya di sini, dan berpotensi akan terjadi penguatan terus dan akan membreak 109 ini ya. Sekarang di posisi 106. Saya kemarin memprediksi dia akan menyentuh area 104, ternyata market berkata lain, dan price akan kuat ya untuk minggu depan, kemungkinan besar ya akan ada kelanjutan penguatan dari dolar untuk minggu depan. Nah, kita lihat terus ya, kita pantau lagi di time frame daily yang lebih detail lagi. Nah di sini sudah kelihatan bahwa price, ini saya perbesar. Nah ini price sudah menyentuh area demand, ini sudah ada demand di sini, price turun ke area demand, naik ke area supply. Dan kabar baiknya adalah ini sudah tereliminasi dan berpotensi minggu depan price akan menuju ke area 108 hingga 109 indeks dolar. Berarti dengan begitu euro, pound sterling dan lain-lain akan terjadi pelemahan ya. Oke, setelah DXY kita lanjut ke currency ya, yaitu euro dollar. Kita cek ombak dulu di monthly time frame. Nah, monthly time frame sekarang memasuki tanggal minggu depan ya, tanggal 8 ya, 8 Agustus. Potensinya masih belum close candle ya, masih 24 hari 13 jam lagi, masih lama sekali. Kita lihat masih downtrend ya, kuat sekali downtrendnya. Kemudian untuk time frame weekly chart ya, weekly chart. Nah, ini kemarin saya prediksi memang dia akan naik dulu ke sini ke area 50%, ternyata tidak kuat ya, tidak kuat. Ini Fibonacci-nya dari high ini, dari swing ke sini ya, swing high ke swing low di sini. Jadi area dia hanya kuat di area 50% ya, 50% juga dia tidak sentuh, bahkan cenderung dia akan turun ya. Karena kita ketahui bahwa sebentar lagi menjelang musim dingin. Nah ini kondisi perekonomian di zona euro ini makin kalang kabut saja ya. Karena itulah wajar jika inflasi di belahan Eropa itu mengalami peningkatan hari demi hari ya, dan itu akan membahayakan bagi negara-negara di zona euro ya. Kemudian untuk time frame daily chart ya, nah ini kita lihat sangat membosankan ya. Ini kemungkinan besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari ya, 14 hari kerja dia naik turun sideways, jadi tidak menentu arah. Kemungkinan besar ini adalah merupakan high area demand, area supply yang tertinggal ya, dan kemungkinan besar price akan terus mengalami pelemahan ya untuk euro dollar. Untuk time frame H4 kita lihat di sini. Nah, sudah terbentuk new supply baru di sini ya. Dan ini dia respected dengan di sini menandakan di sini X sudah tereliminasi, berarti potensi untuk minggu depan price akan menuju ke 1.00 kembali ya. Nah, ini warning karena apa? Level psikologi 1.00 sudah tereliminasi di sini, 0.99 sudah di bawah 1
1 euro sudah di bawah 1 dolar ya, berarti dalam arti kata potensi pelemahan euro terus akan berlanjut minggu depan ya, dan bertahap ya. Tadi time frame targetnya ya low yang kemarin itu 0.99an ya, 0.994 berapa ini untuk euro dollar ya. Oke, terus kita lanjut ke pound dollar ya. Pound dollar kita cek ombak dulu di monthly time frame. Kondisinya seperti ini, walaupun belum close candle, tidak ada potensi penguatan yang signifikan terhadap pound sterling ya. Sama seperti euro, bahkan cenderung melemah ya. Ini sudah terbentuk new demand baru ya, tapi belum confirm, nanti di akhir bulan baru bisa confirm. Untuk time frame weekly ya, acuannya adalah seperti gini. Ini kemarin engulfing, saya memperkirakan price akan kuat menuju ke 25, ternyata tidak ya, jadi hanya mentok di area supply-nya. Ini adalah area flip zone-nya saja, dan price berpotensi akan terus turun untuk minggu depan menuju ke low-nya di sini ya, 1.18. Jadi kembali ke di bawah 1.2 ya, 1.1 kembali ya untuk weekly chart, dengan target beberapa bulan ke depan adalah 1.13 ya, jaraknya sekitar 700 pip lagi. Kita lihat juga di sini Fibonacci retracement-nya pas ya, dia di 61,8 ya, baru dia akan turun lagi ke bawah ya. Jadi sini adalah ini sudah sehat sekali marketnya karena koreksinya di 61,8 area golden ratio ya di weekly time frame. Untuk time frame daily chart kita lihat juga Fibonacci retracement-nya, dia sudah di 61,8 ya. Terus ada engulfing, sudah mengeliminasi dua area demand di sebelah kiri, berarti menandakan price akan downtrend kembali ya untuk minggu depan. Kemungkinan besar ada dua pilihan, mungkin sideways down ya, sideways down cenderungnya ya. Untuk potensi imbalancing tetap akan terjadi di pound dollar di time frame daily ya. Untuk time frame 4 juga begitu, sama halnya. Nah, ini sudah meninggalkan, sudah terbentuk new supply baru ya. Nah, ini sudah tereliminasi di sini, berarti maksimal dia menuju ke 2141 baru dia akan downtrend kembali ke warna yang biru-biru ini ya. 118, 1813 ya untuk time frame 4. Jadi kalau weekly itu kita hanya bahas di sampai time frame 4 saja. Kemudian kita lanjut ke Aussie dollar monthly time frame. Nah, tidak jadi dia naik ke area supply ya, ke area dia sudah menyentuh ini, oh belum ya, belum, sedikit lagi dia sentuh area supply. Bahkan kalau tidak tersentuh begini ada potensi ada gerakan yang kuat ya, imbalancing di time frame kecil ya, menuju ke 646 ya, 0.64 untuk weekly dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian untuk time frame weekly chart kita lihat di sini sudah menyentuh area 61,8 ya, price-nya ya, nggak kuat, dia turun kembali, berarti ada signal bagi Aussie dollar akan terus terjadi depresi ya, depresi terhadap US dollar ya, atau pelemahan ya, lanjutan. Untuk time frame daily chart, nah dia respected price sudah mengeliminasi area demand di sebelah kiri, berarti price akan terus menuju ke 6813 dan nanti endingnya di low-nya sini area 0.67 ya untuk Aussie dollar ya, sell position ya. Kemudian untuk time frame 4 sama halnya. Nah, ini sudah area ini sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini yang keempat kali ini respected di sini, berarti price untuk minggu depan diprediksi masuk ke area 0.68, minggu depannya ke 0.673. Walaupun pada akhirnya price akan lari membentuk wave ya, dia tidak langsung turun. Lanjut ke sepupunya yaitu Kiwi dollar. Monthly time frame kita lihat ya, sama halnya dengan Aussie dollar. Ini kondisinya dia tidak kuat menyentuh area ini, ada potensi, kan saya sudah bilang ya, warna merah ada engulfing, pindah candle sell saja ya di semua time frame. Ini akan tereliminasi, targetnya akan di bawah sini ya, di 0.5 ya. Dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, mungkin hingga tahun depan ya, kemungkinan besar. Nah, ini price untuk time frame weekly sudah menyentuh area supply. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement-nya dari swing high menuju swing low,
dia belum menyampai 61,8, close candlenya di bawah 50%, berarti tidak kuat dia naik ya, dan price akan cenderung minggu depan turun ya. Kemudian time frame daily chart, ini Fibonacci saya sudah gambarkan. Nah ini price di Fibonacci memang sudah melewati 61,8, tapi lihat close candlenya untuk minggu ini sudah di bawah 61,8, bahkan sudah menyentuh area 50%. Berarti potensi untuk daily chartnya akan kembali ke 0.60 ya untuk Kiwi dollar. Untuk time frame H4 ya respected price di sini ya, berarti menandakan terbentuk new demand baru. Ini ada engulfing di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keempat akan tereliminasi, targetnya 6131 ya untuk Kiwi dollar ya. Lanjut kita ke dolar yen ya, indirect currency monthly time frame. Wow, saya nggak begitu yakin terjadi koreksi, yang kembali terjadi koreksi untuk minggu depan, malah cenderung dia akan naik ya. Ini walaupun belum closing candle, masih 24 hari 12 jam lagi, saya sudah bisa memastikan, saya bisa memprediksi bahwa ada potensi kuat untuk di time frame weekly ya. Time frame weekly, seandainya minggu depan tersentuh, jangan harap price akan kembali lagi ke area 130-an ya. Itu agak susah sekali, malah cenderung akan membreak area high-nya ini di 139-an ya. 140, 148, bahkan bisa ke 150 ya. Itu yang paling ekstrim ya. Nah, gambaran di time frame weekly tadi bisa kita detailkan di time frame daily. Nah, ini price sudah menyentuh area ini, tidak tereliminasi di sini, berarti sudah terbentuk new demand baru di sini, dan ini akan tereliminasi, targetnya 138,18. Jadi saya sarankan pada teman-teman jangan mengambil posisi sell dulu ya, fokus ke posisi buy. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini ya menuju ke swing low di sini, dia sedang menuju ke area 61,8. Jadi keputusannya ntar hari Senin sampai hari Selasa, apakah ada potensi pembalikan dari 61,8. Jika dia close candlenya di atas 61,8, ada potensi kelanjutan bullish ya untuk dolar yen ya. Jadi diwaspadai saja level-levelnya. Nah ini dia price untuk time frame H4 sudah menyentuh area supply. Ini terbentuk new demand baru di sini, dan saya merasa yakin Senin turun dia ke area flip zone di sini, baru dia akan up menuju 136,16 lagi ya, dan selanjutnya dan seterusnya ya untuk time frame H4. Lanjut ke dolar luni ya, indirect currency yang kedua, itu dolar luni monthly time frame. Saya kemarin punya hitungan 1.27, ternyata tidak kuat dia ya, malahan membentuk lain dia ya. Ini kondisinya belum close candle. Kita detailkan di time frame weekly chart, ini sudah terbentuk new demand baru, ini engulfing gini ya, sudah tersentuh juga area demand di atas ini. Ini adalah area compression di sini, berarti price minggu depan ada potensi up terus menuju ke 1.3128 di area proximal line. Di distal lainnya di 1.3392 ya, ini harus diwaspadai saja, dan masih ini bullish ya, bullish. Menurut saya bullish untuk dolar luni untuk minggu depan. Dan untuk time frame daily-nya ini sudah ngajleng gini dia ya, ini adalah area demand, dia sudah kena di sini, dan potensinya ini dia respected price, dia akan kuat menuju ke 1.3139 ya untuk dolar luni minggu depan ya. Kemudian untuk time frame 4 sama gambarannya seperti time frame daily, dia sudah menyentuh area supply ya, dan maksimal dia kembali menuju ke garis ini area 28854, area EMA-nya ini ya, EMA 20-nya maksimal dia ke sini, baru dia akan naik kembali ya untuk potensi pergerakan minggu depan ya. Yang terakhir adalah dolar Swiss ya, dolar Swiss monthly time frame. Ya, setelah 1, 2, 3 bulan berturut-turut dia naik, dia turun, dia naik, tapi dia tidak membreak high-nya ini ya, malah ada kondisi turun. Nah ini sudah mulai ada potensi kenaikan ya di time frame monthly-nya. Lebih detailnya kita lihat di time frame weekly chart-nya, kita lihat di sini. Nah ini sudah terbentuk new demand baru di sini ya.
ya, dan dia respected dengan area supply di sebelah di sini, area supply sini, area demand di sini, dan dia akan lanjut ya menuju ke area strong supply di area sini, dan ini sudah tersentuh 1 kali, 2 kali. Yang ketiga kemungkinan besar ini akan tereliminasi ke 1.01 ya. Jadi $1 sama dengan 1.01 Swiss ya. Kurang lebih seperti gitu. Terus lanjut ke time frame daily chart. Nah, time frame daily chart gambarannya sudah ada, sudah terbentuk new demand baru di sini. Ya, walaupun dia sudah mengeliminasi di sebelah kiri sini, berarti berpotensi menuju ke arah warna merah ya, di high liquidity ya, nanti endingnya di 1.00 ya di sini ya nanti ya. Ini sudah tersentuh 1 kali. Ini dia turun ke area sini, dia kemungkinan besar ini kan sudah turun dia ke area demand, tapi dia tidak menyentuh area demand, dia akan langsung naik ke atas ya. Time frame 4 ya. Nah, ini sudah mengeliminasi area demand di sebelah kiri, kemungkinan besar dia turun dulu ya di Fibonacci 50% minimal, baru dia akan up lagi ke ini area fresh di sini, ini fresh ini, dan sini freshnya ini. Targetnya tadi 0.9973 untuk minggu depan lah ya, kurang lebih seperti gitu. Oke, yang ditunggu-tunggu adalah gold dolar monthly time frame. Ya, monthly time frame memang ini belum confirm ya. Ini kita lihat di sini low-nya adalah 1676, di sini 16, low-nya 1676, belum, sedikit lagi ya, tapi dia sudah tersentuh beberapa kali untuk monthly-nya ya. Ini satu kali, 2 kali, ini ketiga kali, yang keempat dia kembali, price kemungkinan besarnya akan tereliminasi. Untuk gold menurut kami dia tidak kuat menyentuh area 1800 ya, sedikit lagi di 1795 ya makannya. Ini kita lihat di time frame weekly malahan kendur dia ya. Setelah dia ini ada kenaikan minggu lalu, ini dia tutupnya ada titiknya, berarti di bodinya di bawah 50% ya. Dan dia sudah berada di area supply memang, dan ini dia sudah menyentuh area flip zone-nya atau mantan demand-nya di sini ya. Dan kemungkinan besar untuk minggu depan akan terkoreksi ya. Kenaikan yang selama 3 minggu terakhir itu akan terkoreksi untuk minggu depan. Kita lihat di time frame daily chart-nya biar lebih detail. Nah, ini dia kondisi time frame daily, dan price dia memang sudah mengeliminasi kemungkinan besar. Menurut kami paling kuat dia akan kembali lagi ke area sini ya, ke 1807 baru dia balik, atau minggu depan dia langsung turun ya ke bawah sini ya, mengikuti dari penguatan dari indeks US dollar ya. Tapi kadang-kadang beda juga ya, dolar ini gold ini nggak menjamin bahwa indeks US dollar menguat dia melemah ya, karena dia beda investornya. Dan saya meyakini bahwa akan ada potensi penguatan kembali menuju ke sini, tapi dia tidak akan melebihi dari 1814, dan dia akan drop lagi ke bawah ya, menuju ke low-nya ini di 1676 ya. Time frame 4. Nah, skenario seperti gini hari Senin. Nah, jika area ini tidak tersentuh sama sekali ya, dan cenderung dia membreak area 1754, sudah jangan harap price kembali ke area 8800, dan price akan terus melanjutkan penurunannya di time frame 4 ya. Karena agak susah ya memang ya. Ini sudah terkonfirmasi 2 ini, tapi untuk time frame daily-nya belum terkonfirmasi ya. Masih ada potensi kenaikan maksimal dia di area inilah, area 1811 ya. Jaraknya sekitar 360 pips, tapi terus kita pantau ntar hari Senin, nanti insya Allah hari Senin kita buat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke oil ya. Ini yang terakhir kita bahas untuk market weekly outlook ya. Untuk monthly time frame. Wow. Ini belum close candle ya, tapi sudah confirm mengeliminasi area demand di sebelah kiri, downtrend. Targetnya area proximal lainnya 75,33. Jangan diambil buy dulu ya, kecuali menggunakan stop loss ya, karena cenderung kalau dilihat dari bentuk grafiknya, saya perhatikan dia sudah di 61,8. Apakah ada potensi pembalikan? Nanti kita lihat hari Senin potensinya.
Kita lihat di time frame daily chart, targetnya ini yang warna biru ya. Nah, seandainya dari Senin dia naik maksimal dia ke 95, baru dia akan drop lagi, dan saya tidak ada keyakinan dia akan nyampe ke 99 ya, maksimal ke 95. Itu juga ini jaraknya juga sekitar 600 pips ya jaraknya ya. Untuk time frame H4 ini kita lihat malahan di sini chartnya cenderung downtrend ya, ini tidak tersentuh. Dia lari ke demand, apakah dia lanjut lagi naik, nanti kita lihat di sini. Kalau seandainya hari Senin dia close di sini, potensinya kembali dulu ke 91, baru dia akan down kembali ke area 80-an ya, 80-an untuk XTI ya, untuk oil ya. Oke, selesai sudah pembahasan dari major pair gold dan oil untuk minggu depan ya kita bahas. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share ya. Jika Anda suka dengan video ini, bisa dibantu disebarkan ke teman-teman. Dan ingat, ini trading disclaimer ya. Saya tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah menonton video kami ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan keilmuan tentang supply demand imbalance, saya sudah menyiapkan link di kolom deskripsi. Anda boleh klik di Shopee, di Tokopedia, atau langsung ke saya, bisa juga langsung. Untuk pembelian bisa dicicil ya sampai 12 bulan ya, untuk koleksi pembelian dari buku karangan saya sendiri, yaitu Supply Demand Imbalance ya. No news, no indikator, no volume, no announcement ya, untuk saham ya. Bisa digunakan di semua instrumen investasi seperti forex, gold, stock, CFD, ETFX, option, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Sekian dulu, terima kasih, wassalam. Thanks for watching.